Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi untuk ilmu tajwid bagian keduanya. Untuk itu kita bersama-sama belajar atau kita bersama-sama memperhatikan poin-poin yang ada di dalam makhorijub itu sendiri, yang kelanjutan dari bagian satu yang sebelumnya. Nah, di sini yang ketiga apa yang disebut dengan macam-macam makhraj huruf. Yang ketiga ada yang disebut dengan alisan. Alisan di sini artinya lidah. Nah, yaitu di mana tempat keluarnya huruf hijaiyah yang berada di lidah. Bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya dari lidah ada 18. Berdasarkan 18 huruf itu dapat dikelompokkan menjadi 10 makhraj. Nah, di sini itu salah satunya kita bisa dilihat atau bisa dipraktekkan. Yang pertama ada dari sisi atau tepi lidah, yaitu pangkal tepi lidah, yaitu huruf dho. Nah, itu bunyinya keluar dari tepi lidah, boleh tepi lidah kanan atau kiri, dho. Nah, hingga sambung dengan makhraj huruf lam serta menepati geraham. B, di sini pangkal lidah yaitu ada 2 huruf. Nah, pangkal lidah di sini dan langit-langit mulut bagian belakang yaitu huruf qaf. Bunyinya keluar dari pangkal lidah dekat dengan kerongkongan yang dihipitkan ke langit mulut bagian belakang. 2, di sini pangkal lidah bagian tengah dan langit ini yaitu hurufnya kaf, k. Nah, itu untuk huruf pangkal lidah bagian tengah. Sekarang ada tengah-tengah lidah yaitu huruf jim ya atau ja, shin, sa, sin, ya. Jadi ini bisa dirasakan oleh kita semua sebagaimana dari lisan itu atau lidah. Sin, sa, ya. Bunyinya keluar dari tengah-tengah lidah. Ya, sa, ja. Nah, di tengah-tengah itu serta menepati langit mulut yang tepat di atasnya. Seterusnya di sini ujung tepi lidah. Nah, yaitu hurufnya ada lam, la. Nah, kalian bisa dipraktekkan ini sangat penting untuk sebelum kita baca Quran lebih jauh lagi gitu kan. Jadi kita di dasar dulu, yaitu dari bagaimana atau apa yang keluar dari huruf hijai itu huruf hijai itu keluarnya dari mana saja, yaitu yang terangkum dalam makhorijub itu sendiri. Nah, la bunyinya keluar dari tepi lidah sebelah kiri atau kanan hingga penghabisan ujung lidah serta menepati dengan langit-langit atas. Yang seterusnya ini ada ujung lidah yaitu huruf nun atau na. Nah, seperti itu kurang lebih. Bunyinya keluar dari ujung lidah serta makhrajnya lam. Lebih masuk sedikit ke dasar lidah daripada lam serta menepati dengan langit-langit mulut atas. Nah, itu lebih ke dalam lagi sedikit ke dasar lidah daripada lam. Seterusnya ini ada ujung lidah tepat yaitu huruf ro. Nah, ro. Nah, ini harus ditebalkan. Kenapa? Karena ini termasuk tafhim. Beda dengan harokatnya kasroh, yaitu dibacanya dengan tarkik atau tipis. Riri. Karena ini fathah, jadi bacanya harus ro. Nah, jadi dasarnya kita menggunakan fathah dulu. Ro. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ro itu ya, jadi harus jelas ro. Jadi jangan ro atau tidak jelas, tapi ini harus jelas ya, di mana ini ujung lidah tepatnya, yaitu di mana tempat keluarnya ro itu yaitu dari salah satunya di ujung lidah tepat. Ro. Nah, itu ditebalkan. Terusnya ini ada kulit gusi atas, yang mana hurufnya ada yang pertama dal. Nah, yang kedua ada ta. Yang ketiga ada to. Nah, itu bisa dirasakan oleh kita semua juga. Bunyinya keluar dari ujung lidah serta menepati dengan pangkal gigi seri yang atas. Jadi yang saya tahu pengalaman berkaitan dengan baca atau mengucapkan huruf ja ini, menurut guru saya itu
minimal kita supaya maksimal dalam pengucapan huruf hijaiyah ini harus minimal tiga jari ini harus masuk minimal. Kalau bisa diusahakan, kalau tidak juga yang penting kita maksimalkan. Jadi kayak gini, a, jadi jelas itu keluarnya huruf. Jadi jelas bahasanya itu, jadi kata guru saya itu niki gitu kan. Jadi jelas a, ba. Jadi jelas. Jadi tidak samar-samar suaranya gitu kan, tapi ini jelas a, ba. Nah, ini kembali ke materi. Contoh da, jadi jelas dal. Nah, itu. Terus yang kedua ada ta. Yang ketiga to, jelas to. Bunyinya keluar dari ujung lidah serta menepati dengan pangkal lidah seri yang atas. Terus selanjutnya ini ada runcing lidah, yaitu di mana hurufnya yang pertama yaitu ada sod. Nah, sod dari runcing lidah. Ada lagi sin, ya, sa biasa, sa kecil, sa, bis. Nah, itu. Jadi jelas sin. Yang ketiga, ada za. Ya, ada ja, ada za. Ini mah za, ya, za. Bunyinya keluar dari ujung lidah serta menepati ujung dua gigi seri yang bawah. Nah, itu. Terus terakhir ada gusi. Nah, gusi di sini itu huruf di antaranya do, ya, do. Yang kedua ada sa, digigit sedikit di gusi, sa, do, sa, za. Jadi gusinya dari gusi. Terus bunyinya keluar dari ujung lidah serta menepati dengan ujung dua gigi seri yang atas. Kurang lebih seperti itu. Bisa dirasakan bagaimana pengucapan dalam makhorijub itu sendiri. Nah, makhorijub yang keempat di sini, urutan yang keempat ada al-jaub. Setelah tadi tentang alisan. Ya, yang keempat di sini ada al-jaub itu, yaitu di mana artinya adalah rongga mulut. Nah, kita mempunyai rongga mulut, atau di sini ada 3 huruf. Apa saja? Yang pertama ada huruf alif, yang kedua ada huruf wa, yang ketiga ada huruf ya. Jadi alif a, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini jelas a. Alifnya itu a. Jadi jelas, kata sebagaimana tadi kata bagaimana tadi a. Jadi a itu jelas a. Jadi jelas, tartil, keluarnya itu jelas, tidak samar-samar. Makanya untuk anak-anak boleh mempraktekkan baca Qur'an itu jangan pernah ragu-ragu, tapi kita harus maksimalkan suaranya, dan harus kata guru Bapak itu harus istilahnya niki gitu kan. A. Nah, itu. Jadi jelas dalam pengucapannya. Itu dalam makhrij huruf. Wa. Itu jelas. Ya, jelas. Jadi itu salah satu untuk metode kita ketika nanti dibaca Quran ini, kita akan mudah gitu kan, ketika sudah hafal dan paham apa yang keluar tepat keluar hurufnya ini. Terakhir setelah al-jaub atau rongga mulut, ya, ini terakhir ada al-khaisum. Al-khaisum itu sini adalah di mana artinya adalah pangkal hidung. Al-khaisum itu di mana artinya pangkal hidung, tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada jalur hidung dengan suara dengung atau gunah. Nah, ini yang terkenal dengan gunah itu gitu kan. Adapun huruf yang hurufnya yaitu huruf gunah, mim dan nun dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, contohnya ada di sini ada nun bertasjid. Nah, contoh inna. Jadi kita bisa dirasakan ketika kita pangkal hidungnya kita ditutup, itu tidak akan keluar yang disebut dengan al-khaisumnya itu, atau dari pangkal hidung itu, atau gunah itu. Inna. Itu gunah, dengung gitu kan. Ketika kita ditutup hidungnya, itu pasti tidak akan keluar gunanya. Karena dari sini keluarnya dari pangkal hidung. Nah, coba praktekkan kita bersama-sama. Inna. Jadi tidak ada, karena itu dari hidung. Terus kalau yang kedua ada contohnya dari mim bertasjid. Amma.
ama. Nah, itu bisa. Ketika ditutup hidungnya, karena ini dari pangkal hidung, berarti kita tidak akan keluar apa yang disebut dengan al-khoisumnya itu, yaitu pangkal hidung atau gunahnya dalam bahasa dengung atau gunah ya dalam bahasa tajwid. Amma ketika ditutup tidak akan keluar. Amma. Nah itu. Nah, terus di sini juga nun sukun yang dibaca idgham bigunah, iklab dan ihfa hakiki. Mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Nah, ada lagi selain tadi yang nun dan mim yang mutajid, ada lagi juga nun sukun yang dibaca ketika diidgham digunakan, ketika ada di di hukum tajwid nanti di materi selanjutnya, dan juga di iklab ketika membaca di iklab. Contoh mimba di mimba. Nah, jadi tidak ada keluar dengungnya atau gunahnya. Atau di ifa hakiki. Nah, nanti kita insya Allah dibahas untuk materi berikutnya setelah materi yang saat ini setelah marujuh huruf. Atau di mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Nah, contoh di hukum mim sukun, contoh di dalam idgham bigunah ataupun ifa safawi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan berkaitan dengan di mana di sini dasar hukum atau dasar kita membaca untuk cara baca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Salah satunya yang paling utama itu adalah kita mengenal huruf hijaiyah dan bagaimana apa yang di mana tempat keluarnya huruf itu sendiri. Mungkin anak-anakku peserta didik di rumah dengan mengisi kegiatan Ramadan ini kita bisa lebih baik, lebih meningkatkan lagi kita salah satunya dalam tadarrusun Al-Qur'annya untuk murojaah, untuk mengulang-ulang dalam baca Al-Qur'an yang baik dan benar. Ketika kita, Pak, saya tuh belum tahu masalah maujub, kita tanyakan. Kita di sini kalau di rumah kita punya guru kita yaitu orang tua kalian, dan kalau di sekolah kita tanyakan kepada ibu bapak guru yang memang berkompeten di bidangnya gitu. Nah, mungkin silakan kalau di lingkungan kalian mungkin ada Pak Kiai, Pak Ustadz dan murabi dan sebagainya. Nah, silakan kalian boleh tanyakan atau lebih lebih jauhnya kita apa yang disebut dengan makhraj itu sendiri. Insya Allah dengan kita belajar kalian atau kita semua kita bisa lebih tertib lagi dalam pembacaan Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu tidak sembarangan dibaca, apalagi kita bacanya Latinnya tidak bisa gitu kan, tapi harus dibaca dengan lafadznya karena sebagaimana dalam ketentuan kita baca Quran kalau memang salah dalam pengucapan, pembacaan kita salah juga maknanya. Mungkin itu saja insya Allah untuk materi berikutnya kita membahas berkaitan dengan apa itu ilmu tajwid dan penjabarannya. Begitu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.